Shalomita Abigail Bungo, NIM 23053068. Nah, di sini saya akan membahas mengenai konsep elemen dan struktur dan model pengukuran kinerja dalam konteks manajemen rantai pasok atau biasa kita sebut supply chain management. Dalam video tersebut, pembicara menjelaskan bahwa pengukuran kinerja supply chain adalah proses untuk melihat apakah seluruh aliran kegiatan dalam rantai pasok sudah berjalan sesuai dengan harapan. Supply chain bukan hanya soal memindahkan barang dari pabrik ke pelanggan, tetapi melibatkan aktivitas yang sangat luas seperti perencanaan, pembelian bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga pengiriman. Karena aktivitasnya banyak dan saling terhubung, maka perusahaan harus mengukur kinerjanya secara sistematis, supaya bisa mengetahui bagian mana yang sudah efektif dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Di awal, pembicara menekankan bahwa perusahaan perlu tahu apakah proses supply chain yang dijalankan sudah memenuhi kebutuhan pelanggan. Contohnya, ketika pelanggan memesan barang tertentu, perusahaan harus memastikan bahwa barang tersebut tersedia, diproses dengan cepat, dan dikirim tepat waktu. Kalau tidak ada pengukuran yang jelas, perusahaan sering tidak tahu apa penyebab dan masalahnya. Misalnya, barang telat sampai bukan karena kurirnya yang lambat, melainkan karena sebelumnya terjadi keterlambatan saat pengambilan barang dari gudang. Melalui pengukuran, setiap bagian dalam supply chain bisa dilihat secara lebih jelas. Dalam penjelasan video tersebut disebut juga bahwa pengukuran kinerja dilakukan untuk memastikan supply chain bekerja secara efektif, efisien, dan responsif. Efektif berarti prosesnya menghasilkan output yang sesuai dengan target. Efisien berarti tidak menghabiskan biaya atau waktu yang berlebihan. Sedangkan responsif berarti supply chain mampu menyesuaikan diri ketika permintaan pelanggan berubah. Semua hal tersebut bisa diketahui jika pengukuran dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, pembicara juga menyoroti bahwa biaya supply chain menjadi salah satu indikator paling penting. Biaya transportasi, biaya penyimpanan di gedung, biaya pembelian bahan baku, biaya produksi, semuanya harus bisa diukur dan dikendalikan. Perusahaan tidak ingin mengeluarkan biaya yang besar hanya untuk distribusi, karena itu akan menurunkan keuntungannya. Dengan pengukuran yang tepat, perusahaan bisa melihat bagian mana yang boros dan bagian mana yang bisa tersebut juga menjelaskan tentang fleksibilitas supply chain, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dalam kondisi yang berubah. Misalnya ketika permintaan meningkat secara mendadak, perusahaan harus bisa meningkatkan kapasitas produksi atau mempercepat proses pengiriman. Kalau supply chain tidak fleksibel, pelanggan akan kecewa karena barang terlambat atau tidak tersedia. Alasannya, pembicara menyebut bahwa pengukuran kinerja dilakukan dengan beberapa metode seperti KPI, skor model, dan benchmarking. KPI digunakan untuk menetapkan indikator tertentu yang angkanya bisa dipantau setiap waktu. Skor digunakan untuk mengukur supply chain berdasarkan 5 kegiatan utama, yaitu perencanaan, pembelian, produksi, pengiriman, dan pengembalian barang. Dan benchmarking digunakan untuk membandingkan hasil supply chain perusahaan dengan pesaing atau standar industri sehingga perusahaan tahu apakah mereka sudah unggul atau masih tertinggal. Bicara juga menekankan bahwa kunci dari pengukuran kinerja adalah data, karena tanpa data, perusahaan hanya menebak-nebak. Data supply chain bisa diperoleh dari laporan gudang, sistem ERP, catatan pengiriman, laporan pembelian, dan sebagainya. Data ini kemudian dianalisis untuk melihat tren dan menemukan masalah utama yang harus diperbaiki. Pembicara menegaskan bahwa pengukuran supply chain bukan hanya rutinitas, tetapi merupakan alat penting agar perusahaan bisa meningkatkan daya saing. Dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan supply chain, perusahaan dapat memperbaiki layanan, menekankan biaya, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan maupun pemasok. Hasil pengukuran membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih akurat, seperti apakah perlu menambahkan pemasok baru, mengubah metode pengiriman, dan menambah kapasitas gudang, atau memperbaiki proses produksi. Nah, secara keseluruhan, video tersebut menjelaskan bahwa pengukuran kinerja supply chain sangat penting untuk memastikan proses dari hulu ke hilir berjalan lancar, terkoordinasi, dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara cepat, tepat, dan efisien. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.